Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Tuition Basis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman, dimana di video ini kita akan mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman secara romantis atau secara asmara di sisa tahun 2023 atau tepatnya di bulan Desember tahun 2023. Karena aku rekam ini tuh di akhir November 2023. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Dan karena ini tetap adalah general reading, berarti kalau misalnya kamu rasa pesannya nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa. Mungkin memang video ini bukan buat kamu gitu. Cuman kalau misalnya kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Silakan bagikan video ini atau video lain dari Tuition Basis yang mungkin kamu rasa perlu didengarkan oleh teman-teman kamu atau siapapun kenalan kamu, atau video lain dari Tuition Basis. Dan kalau misalnya antara teman-teman nanti juga ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ada link yang bisa kamu cari terkait tata cara, price list, cara pendaftaran dan lain sebagainya. Termasuk juga ada di Instagramnya Tuition Basis. Dan di depan mata kalian itu ada 3 opsi kali ini. Aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Tuition Basis yang dulu aku sempat buat. Sekarang sih belum ada waktu. Tapi ini punya aku sendiri. Dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini yang pink atau rose quartz. Kok aku lupa namanya ini. Tapi ini nomor 2, Morganite kalau nggak salah. Ini Morganite nomor 2. Dan ini nomor 3, Amazonite. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan untuk memilih salah satu dari 3 opsi yang ada. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman secara romantis, dalam hubungan asmara atau dalam hubungan percintaan di bulan Desember 2023. Dan kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1, yang pink. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih, aku udah lama gak pakai kartu ini juga. Apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman? Oke, 7 of Cups. Secara romantis, kita akan cek buat teman-teman yang single atau yang jomblo. Ada kepastian sih. Mau kamu single atau mau kamu sudah punya pasangan, akan ada kepastian. Misalnya kemarin sempat ada argumentasi antara kamu dengan pasangan kamu sih, Three of Swords, Nine of Wands. Misalnya sempat ada argumentasi antara kamu dengan pasangan kamu, dengan suami kamu, dengan pacar kamu, kalau kamu punya pasangan, dan situasinya tuh you're gonna see everything clearer. You're gonna see everything more clearly now. Kamu akan bisa melihat segala situasi dengan lebih jelas gitu loh, dengan lebih tanpa judgment, tanpa penghakiman atau tanpa ketakutan. Dan kamu jadi bisa melihat situasi dengan lebih jelas, tanpa kamu worry, tanpa kamu anxious, tanpa kamu gelisah, sampai kamu akan bisa membuat keputusan atau memang ada keputusan penting yang perlu kamu buat gitu loh. Misalnya, express your love clearly. Kalau aku dia mau menghilang, tapi aku channeling. Let go of control issues. It is safe for you to love type reverse. Stay optimistic about your love life too much. I'm just gonna take this.
Kita lihat bottom of the deck-nya atau kartu paling bawahnya apa. Reconciliation, tapi reverse. Gini, kita mulai dari teman-teman yang punya pasangan dulu ya. Buat teman-teman yang punya pasangan, kalau mungkin kemarin-kemarin kamu sempat misalnya punya keraguan dengan pasangan kamu, atau kamu punya ketakutan dengan pasangan kamu punya kegelisahan, atau kamu misalnya sekarang single atau jomblo, terus kamu punya gebetan, kamu merasa ada ketidakpastian dalam hubungan kalian, sepertinya kamu akan berani untuk ngomong, atau ajak ngomong, atau step up the game. Kamu akan berani untuk mengajak berdiskusi, dan ajak kamu dan pasangan kamu atau gebetan kamu untuk jujur dengan satu sama lain. Atau kamu akan mengajak dirimu untuk jujur satu sama lain, untuk cari tahu, oke, tanpa aku perlu memaksakan kehendak, tanpa aku perlu terobsesi, tanpa aku perlu berusaha untuk mengontrol segala hal, tanpa perlu aku berusaha controlling ya, atau terobsesi, atau memaksakan nafsu, memaksakan ego, memaksakan gengsi. Apa yang harus aku lakukan dalam hubungan ini? Hubungan ini mau diapain? Kedepannya mau gimana? Mau diusahain kah? Atau mau dilepasin kah? Gimana? Apa yang mau dilakukan gitu loh. Dan tiba-tiba aku tuh mendengar satu kalimat yang aku catat sebentar, tapi aku lupa quote-nya apa. Tapi quote itu intinya adalah, what is the difference between love and attachment? Love is when you can live with a person. Attachment is when you cannot live without them. Apa sebetulnya bedanya antara cinta dan kemelekatan? Cinta itu adalah kondisi dan situasi di mana kamu bisa hidup dengan seseorang, menjalani hidupmu dengan seseorang. Sedangkan kemelekatan itu adalah kondisi dan situasi di mana kamu merasa kamu tidak bisa hidup tanpa mereka. Dan kemarin-kemarin mungkin kalian dalam hubunganmu, kamu suka sama orang, terus kamu merasa kamu terlalu terobsesi dengan orang itu, kamu terlalu melekat dengan orang itu, atau bahkan kamu dan pasangan kamu sudah terlalu attached dan melekat dengan satu sama lain, sampai ujungnya kamu ngerasakan hubungan kalian tuh superficial banget, atau hubungan kalian tuh kayak ya diambang ada dan tidak ada. Tapi kalian akan lebih berani untuk memperbaiki dan membenahi situasi supaya kamu tahu, misalnya kamu dan pasangan kamu tuh perlu apa sih. Selain perlu komunikasi ke depannya dengan lebih harmonis, kalian perlu meningkatkan hubungan kamu dalam cara apa. Lucunya dan anehnya adalah, aku gak sponsor, tapi lucunya dan anehnya adalah aku tuh sekarang tiba-tiba nyium bau fix. Padahal aku lagi gak pakai salep-salep mana apapun. Aku nyium bau fix. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kalian, dalam hidup kehidupan percintaan kalian. You're gonna try to create and add more sparks into your relationship. Kamu akan berusaha untuk memberikan lebih banyak cinta, kebaikan, tanpa penghakiman, unconditional love, compassion ke dalam hubunganmu. Entah kamu single atau kamu jomblo. Mungkin kalian akan lebih belajar untuk memahami di bulan Desember, cinta itu apa sih? Makna cinta tanpa syarat itu apa sih? Makna hubungan yang saat itu apa sih? Mau kamu single atau kamu punya pasangan, ini sama-sama ada yang punya trust issues. Ada isu tentang rasa percaya. Entah takut ditinggalkan, takut dikhianati, takut jomblo, takut kehilangan, takut ini, takut itu, bla 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 bla. Dan kalian akan belajar kalau misalnya, ya tadi, apa bedanya kemelekatan dengan cinta? Dan kamu mau menjalani hidup kamu dengan attachment atau kemelekatan, atau dengan cinta? Kamu mau hubungan yang kamu miliki sekarang atau nanti akan kamu dapatkan, itu berlandaskan pada kemelekatan atau berlandaskan pada cinta? Dan aku rasa kalian akan lebih tertarik lagi untuk belajar bisa self love, belajar mencintai diri sendiri, entah kamu single atau kamu jomblo. Kamu akan lebih belajar untuk memberikan kesempatan untuk dirimu merasa utuh, penuh, damai, dan bahagia.
you're gonna heal this wounds, whatever it is. Dan ibaratnya tuh kayak kebingunganmu akan terangkat, kegalauanmu, kegundahanmu akan terangkat. Ya mungkin akan ada masalah yang perlu kalian selesaikan dengan pasangan kamu atau dengan gebetan kamu, atau bahkan masalah yang kamu sebabkan dalam otakmu sendiri, dalam hidupmu sendiri karena overthinkingmu sendiri yang akan selesai. Sama kayak tadi aku bilang, aku nggak sengaja nyium bau Vicks atau salep yang biru-biru itu loh, Vicks Strap, dan itu kan obat ya. Nah mungkin kalian di sisa 2023 ini akan sadar kalau misalnya, oh mungkin emang ada yang perlu aku benahi sih, mungkin memang ada yang perlu aku sembuhin sih, supaya kualitas hubunganku juga meningkat. Oke? Aku rasa ini semua yang perlu aku sampaikan ke teman-teman terkait hubungan asmara kalian di bulan Desember 2023. Singkat sih memang, tapi aku rasa ini sudah sangat merangkum semuanya. Jangan lupa kalau ini tetap adalah general reading ya. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau yang pilih opsi merchandise gelang kristal Morganite. Untuk teman-teman yang pilih opsi Morganite, kita akan cari tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan asmara atau kehidupan percintaan kalian di sisa 2023, di bulan Desember 2023, karena kebetulan aku rekam ini di bulan November. Apa yang akan terjadi? Udah ada yang jatuh satu. The Chariot, the Hermit, Queen of Swords. You're gonna lead and take control. The Moon, Nine of Wands. Ini agak kayak ada kaitannya sama opsi nomor 1 deh. Mungkin kalau teman-teman juga tertarik untuk nonton video nomor 1 atau pilihan hasil bacaan nomor 1, silakan. Mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 1. Karena opsi nomor 1 tuh intinya mereka akan lebih berani untuk menentukan dan tahu mau itu single atau kamu punya pasangan, kamu akan lebih tahu. Misalnya, oke, aku pengen hubunganku dengan pasanganku, dengan gebetanku diperbaiki dalam cara ini atau diperbaiki dalam cara itu, bla 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 bla. Aku ingin agar mau memanifestasikan hubungan yang lebih sehat dengan pasangan yang begini begitu bla 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 bla. Jadi bisa lebih jelas dan tahu apa yang kamu mau. Entah kenapa aku juga merasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kalau misalnya kamu kemarin-kemarin agak-agak punya tendensi atau punya habit, punya kebiasaan suka ngebandingin diri dan ngebandingin hubungan yang kamu miliki dengan orang lain dengan apapun yang kamu lihat di sosial media, kamu akan lebih berani untuk memutuskan, enggak, aku nggak mau ngebandingin diri sama orang lain. Kebahagiaanku ya kebahagiaanku, kebahagiaan orang lain ya kebahagiaan orang lain. Mereka punya itu ya udah. Aku akan lebih belajar untuk mensyukuri apa yang aku miliki dengan pasanganku, dengan orang-orang yang aku sayang, bahkan dengan diriku sendiri. Mungkin kalian kayak ngebandingin diri, orang lain kok kayak relationship goals ya, boyfriend goals, girlfriend goals, dan kamu tuh akhirnya sadar kalau misalnya kalau kamu terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain, yang capek kamu, yang menderita kamu gitu loh. Bottom of deck ada codependency, lalu ada finances and career reverse, engagement reverse, new love, dan chemistry. Jujur iya, buat teman-teman yang jomblo, buat teman-teman yang single, aku rasa sangat besar potensi kamu di bulan Desember 2023 untuk bertemu atau berinteraksi dengan orang baru. Entah itu kamu ketemu online atau kamu dikenalkan dengan teman, tapi aku rasa mayoritas itu mungkin ketemu online atau lebih banyak berinteraksi secara online. Cuman mungkin ada ini ya, aku ngerasa banyak di antara kalian yang mungkin saat ini lagi punya masalah lain atau punya isu lain, entah itu isu finansial, isu keuangan, atau isu masalah mungkin masalah studi, masalah sekolah, masalah pekerjaan, dan kamu tuh bukan yang nggak bisa dating mungkin, atau kamu nggak bisa pacaran sama suami kamu, istri kamu, atau pasangan kamu, atau kamu nggak bisa nyari pasangan, nyari pacar. Tapi ibaratnya
beban kamu atau tanggung jawab kamu saat ini itu juga masih terdistraksi atau masih banyak keganggu sama isu-isu finansial yang perlu kamu selesaikan, atau masalah karir, masalah pekerjaan yang perlu kamu selesaikan. Jadi kalian tuh kayak akan lebih memilih untuk pasif sih, nggak terlalu aktif nyari, nggak terlalu aktif ngejar. Dan kalau yang teman-teman mungkin kemarin-kemarin ada yang pernah punya luka atau punya trauma dari masa lalu, dan itu buat kamu takut buat buka hati, takut buat jatuh cinta, takut buat lebih percaya sama pasangan kamu karena kamu takut dikecewakan lagi. Tapi kalian di sisa 2023 tuh akan belajar banyak tentang, ya kayak tadi aku kasih contoh, kamu gak mau ngebandingin diri sama orang lagi, dan you wanna mind your own business. Kamu mau lebih memperhatikan dan kamu mau lebih memprioritaskan apa hal-hal yang memang bisa bikin kamu bahagia. Mindfulness sih, kesadaran dan kepekaan untuk betul-betul ibaratnya kalau misalnya ada yang gak seharusnya jadi masalah dengan pasangan kamu, atau ada pikiran-pikiran negatif yang seharusnya gak perlu kamu jadiin pikiran negatif berlarut-larut, cuman karena mungkin kamu ngerasa minder, gak layak buat dicintai, kamu ngerasa gak cukup, kamu ngerasakan capek jomblo terus, atau kamu capek berantem terus sama pasangan kamu, dibandingkan kalian terus-terusan menyalahkan situasi eksternal atau nyalain orang lain. Kalian sepertinya di bulan Desember ini akan sadar kalau misalnya, oh kalau aku pengen realita hidupku berubah, ya harus aku dulu yang mulai dari merubah diriku sendiri. Kalau aku pengen gak jomblo, ya udah aku harus berani buka hati, aku harus berani buka diri. Oh kalau aku pengen akur dan berdamai dengan pasanganku, ya udah aku harus berani untuk ngajak komunikasi, bukan aku nunggu dia komunikasi, atau aku berusaha untuk dia baca pikiran aku. Kalian akhirnya akan sadar kalau misalnya ya hasil pada akhirnya pasti tidak akan mengkhianati usaha. Selama kita melakukan apa yang mau kita lakukan dan mengusahakan apa yang mau kita perjuangkan dengan tulus. Dengan tulus kuncinya. Dan ini aku bilang tadi, entah kamu jomblo atau kamu single, aku tuh ngerasa kan mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu juga akhir-akhir ini sempat merenggang gitu loh, sempat distant, sempat berjarak. Tapi kalian itu akhirnya belajar kalau misalnya okay, I wanna pursue healthy relationship. Let me be responsible. Let me take actions to fix my life. Kayak sadar kalau misalnya, oh ya udah mungkin aku juga ada andil dalam kekurangan hubungan ini. Atau aku juga andil, aku takut buat buka hati. Aku juga ada andil, aku juga ada peran. Aku masih merasa aku gak bisa percaya cinta. Kalian sadar kalau misalnya kamu pengen jodoh, kamu pengen punya pasangan, ya kamu harus tahu pasangan seperti apa yang kamu butuhkan, orang seperti apa yang mau kamu cari, dan kebutuhan kamu gimana, kapasitas kamu gimana, apa yang bisa mungkin nantinya kamu berikan ke dia supaya hubungannya sehat. Dan kamu akan sadar kalau misalnya chemistry itu memang mungkin ada yang namanya kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, iya. Tertarik sejak pandangan pertama, iya. Tapi chemistry atau koneksi itu perlu dijaga, di-maintain, dibangun, di-sustain agar hubungannya sehat. Gak bisa kayak kamu cuma nunggu digebet, atau kamu nunggu ditembak, atau kamu nunggu ada orang yang datang sama kamu. Kamu sadar kalau misalnya ya interaksi atau hubungan itu pasti sifatnya timbal balik. Aku rasa kalian entah untuk alasan apapun ya, memang akan banyak meluangkan waktu juga untuk introspeksi diri, memperbaiki kualitas hubungan kamu dengan orang lain, membenahi kualitas hubungan kamu dengan dirimu sendiri, dan nantinya keberanian kamu untuk kamu yang mulai healing gitu. Mungkin itu akan memotivasi pasangan kamu juga untuk healing juga. Atau kamu yang mulai healing, terus kamu mulai ngerasa kayak rasa percaya diriku meningkat deh, self confidence-ku meningkat deh. Dan itu semua berbanding lurus dengan pertumbuhan loh. Itu semua berbanding lurus dengan growth.
itu yang nantinya akan jadi magnet buat menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat hadir dalam hidup kamu. Mungkin kesannya aku ngomong kayak ngalor ngidul, ngelantur, tapi tidak. Kalian di bulan Desember 2023 itu potensi kamu untuk memperbaiki hubungan yang kamu sudah miliki dengan orang lain ada. Terutama kalau kamu sudah menikah dan kamu sudah punya pasangan. Dan potensi kamu untuk ibaratnya berani buka hati, berani jatuh cinta, dan berani berinteraksi sama orang lain lagi, terutama secara online. Mungkin lebih dulu secara online, itu juga ada. Dan kehadiran orang baru itu ada. Entah ini memang kehadiran orang baru ya, atau hubungan yang kamu miliki dengan pasangan kamu tuh terasa seakan being refresh, di-refresh lagi. Kalian seperti juga akan belajar kalau misalnya nggak ada manusia yang sempurna. Yin and yang, hitam putih, tinggal gimana pinter-pinternya kamu nyari titik kompromi dengan orang-orang yang kamu sayang. Entah itu dengan gebetan kamu, atau dengan pasangan kamu, dengan suami kamu, atau bahkan kamu cari titik kompromi dengan dirimu sendiri dan kamu belajar jujur sama diri sendiri terkait aku pengen pasangan seperti ini, aku pengen pasangan seperti itu, aku pengen bla 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 bla. And your honesty and courage, keberanian kamu dan kejujuran kamu ini yang nantinya akan memperbaiki vibrasi cinta dalam hidup kamu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relationship Business. Kalau nomor 2 sudah. Jangan lupa kalau ini general reading ya. Kalau kamu tertarik untuk konsultasi secara personal, segala informasi terkait personal reading itu juga ada di Instagram. Di bio Instagramnya Relationship Business. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Dan yang terakhir, aku mau minum dulu sebentar sebelum kita lanjut opsi yang terakhir. Nomor 3, Amazonette. Yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi gelang kristal Amazonette, kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup percintaan kalian, percintaan teman-teman terkait love life di Desember 2023. Kok banyak kartunya? Nine of Swords, The Emperor, The World, oke, new beginning juga nih. Ace of Pentacles, Eight of Wands, The Hierophant, dan Four of Swords. Pada tengah mereka ada Judgment. Oke. Satu. Ini kayaknya banyak yang pilih nomor 3 nih, karena skenario-nya banyak. Dan kalau misalnya teman-teman sudah punya pasangan, kamu udah punya pacar, kamu udah punya suami, tapi kemarin-kemarin sempat ada konflik atau cekcok atau argumentasi, kalian akan lebih memberanikan diri untuk ibaratnya bilang, oke, let's not argue, let's not fight. Kita jangan berantem deh, kita jangan berargumen deh. Kita selesain baik-baik masalahnya. Kita sama-sama dewasa dan kita cari solusi masalahnya. Walaupun progresnya pelan ya, karena mungkin kamu dan pasangan kamu sama-sama emosi. Atau ada jarak nih, misalnya kayak kamu kerja di mana, pasangan kamu kerja di mana, dan ada LDR. Walaupun ini reverse ya, walaupun dua kartu ini reverse atau kebalik, tapi dengan energi yang ada di sini, it's not negative. Ini bukan suatu hal yang negatif. Kalau mungkin kalian dulu tipe-tipe orang-orang yang kamu bisa terobsesi pengen buru-buru dapat cinta, pengen buru-buru dapat pacar, pengen buru-buru nikah, pengen buru-buru ini, pengen buru-buru itu, atau pengen buru-buru memperbaiki hubungan yang kamu punya dengan pasangan kamu, tanpa kamu mau ambil lessons-nya atau ambil pelajarannya ketika ada konflik atau ketika ada argumentasi, ketika ada masalah. Tapi kalian di Desember 2023 itu akhirnya akan belajar kalau misalnya semua butuh proses, semua butuh waktu, semua butuh usaha gitu lah. Kayak
kamu memperbaiki hubungan, memperbaiki pola komunikasi dengan pasangan kamu, ya harus latihan komunikasi pelan-pelan, harus latihan lebih terbuka dan lebih jujur, lebih bisa saling mendengarkan juga satu sama lain. Gak bisa yang langsung blek selesai, karena kamu adalah satu individu dan pasangan kamu juga adalah satu individu. Mau kamu single atau kamu punya gebetan pun juga, you are a person and your partner is also a person. Kamu manusia, pasangan kamu juga manusia. Sama-sama punya hati, sama-sama punya emosi, sama-sama punya otak, sama-sama punya mulut, sama-sama ada mungkin keluh kesah, unek-unek yang pengen disampaikan. Kalau cuman kamu aja yang pengen dimengerti, tapi kamu nggak mau ngertiin dia, itu hubungannya pasti akan konflik terus. Tapi kalian itu di Desember 2023 akan belajar kalau misalnya ya hubungan yang sehat itu pasti akan diperjuangkan oleh semua pihak yang terlibat. Dan dalam proses yang perlu kamu jalani nih, dengan pasangan kamu atau dengan gebetan kamu, atau pelan-pelan kamu belajar buka hati, pelan-pelan kamu belajar cari cinta lagi, ini adalah proses yang aku bisa bilang slow and steady wins race. Proses yang mungkin terasa pelan gitu loh prosesnya, karena kamu juga mungkin banyak yang kalian yang punya tendensi atau punya sikap, punya kebiasaan overthinking yang cukup parah. Dan di bulan Desember ini kamu akan belajar banyak untuk melatih supaya kamu tidak overthinking. Reconciliation reverse. Tapi kalau di antara kalian ada yang mengharapkan kehadiran atau kembalinya orang dari masa lalu, I'm sorry I have to say, itu peluangnya kecil banget. Itu peluang untuk kembalinya orang dari masa lalu itu kecil. Karena mungkin banyak yang antara kalian juga yang sadar kalau misalnya ya hubungan atau koneksi yang kamu miliki dengan orang itu gak sesehat itu. Aku bilang tadi heart to heart conversation. Kalau misalnya kalian jomblo ya, kalian single nih, potensi untuk kamu mungkin ngobrol, mulai berinteraksi, mulai buka hati, mulai coba kasih kesempatan dengan orang baru, itu besar. Kamu mau berusaha untuk mengusahakan hubungannya, itu besar. Bottom of deck-nya ada keep an open mind. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang atau berinteraksi dengan orang yang latar belakangnya beda dari kamu. Entah latar belakang budaya, latar belakang suku, latar belakang bangsa, latar belakang bahasa atau apapun, itu beda dari kamu. Dan ini adalah suatu hal yang mungkin sudah kamu nantikan lama gitu loh. Ini adalah sebuah, dalam tanda kutip, kejutan yang aku gak bisa bilang kejutan banget, tapi you've been waiting for this. Dan mungkin kalian yang pilih nomor 3 itu juga sudah mengusahakan banyak hal agar kamu bisa tiba di titik ini. Misalnya kamu latihan self-healing, kamu latihan self-love, kamu latihan self-acceptance, dan latihan untuk tidak lagi ketergantungan, atau tidak lagi, aku bisa bilang kayak tadi, menyalahkan situasi eksternal. Mungkin kalau bisa selama ini kamu cuma nunggu dia ngajak ngomong, nunggu si doi ngajak ngomong, nunggu suami kamu ngajak ngomong, nunggu istri kamu ngajak ngomong, dan kamu gengsi. Kalian sepertinya akan memberanikan diri untuk, aku coba atur ya kartunya, biar bisa kelihatan semuanya. Kalian akan memberanikan diri untuk, ya udah, aku nggak akan terobsesi lagi, aku nggak akan mengejar lagi, tapi aku akan berserah. Cuman aku akan melakukan usahaku yang terbaik dulu. Aku akan, ya usaha juga, tapi ikhtiar juga gitu loh. Dan kalian akan lebih belajar untuk memahami hubungan seperti apa, pasangan seperti apa yang kamu mau. Dan yang aku suka dengan adanya kartu Judgment bottom of the deck-nya, lalu ada di Emperor dan the World, kalian sepertinya yang pilih nomor 3 ini sadar, your life is yours to co-create. Hidupmu yang milikmu untuk kamu ciptakan kembali. Entah mungkin kamu belajar buat manifesting cinta sejati, kamu belajar untuk ya memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri dalam cara apapun. Entah kenapa aku rasa sebetulnya kalian tuh dibilang kamu lagi nyari-nyari cinta banget, lagi terobsesi pengen cinta banget, enggak. Mungkin kamu masih punya responsibility atau tanggung jawab pekerjaan, atau tanggung jawab studi, tanggung jawab sekolah, atau tanggung jawab apapun yang memang perlu kamu selesaikan dulu, perlu kamu urus juga dulu. Tapi dalam prosesmu, ibaratnya kamu selesaiin masalah hidupmu satu pelan-pelan, ya Tuhan memberikan balasannya gitu loh. Tuhan membukakan pintu untuk kamu masuk ke babak selanjutnya. Dan mungkin kemarin-kemarin kamu juga sudah berusaha untuk menyelesaikan satu babak ke babak lain, sampai kamu tiba ke titik kamu sekarang. Hati-hati dengan overthinking, itu yang pertama, itu yang aku rasakan kuat buat kalian. Dan jangan sampai kamu capek juga sih.
capek karena kecapean, karena apapun. Nikmati prosesnya, jalani prosesnya. Siapapun mungkin orang baru yang akan datang dalam hidup kamu, atau bagaimanapun cara Tuhan mau memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu dalam cara yang baru ini, aku rasa kamu akan bersyukur. Kayak akhirnya kamu sadar, oh gak apa-apa sih kita ngelewatin masalah itu, oh gak apa-apa sih aku putus dan aku gak jadi sama yang itu. Ternyata yang Tuhan sediakan itu lebih baik dari apa yang sempat hilang ya. Banyak ngobrol sih aku rasa kalian. Banyak ngobrol, banyak sharing, atau banyak mungkin berpikir, journaling, untuk mencari tahu apa yang bisa kamu benahi dalam hubungan kamu, dan apa yang bisa kamu improve. Entah kamu punya pasangan, apa yang bisa kamu tingkatkan, bahkan dalam dirimu sendiri, terkait mungkin hubungan seperti apa, pasangan seperti apa yang kamu mau, apa yang mau kamu butuhkan, siapa yang kamu, dan bagaimana kamu ingin memperjuangkan hubungan yang sehat. Ini nomor 3 paling singkat, but I like this energy. Ya, pas banget. Amazonite itu erat dengan throat chakra juga. Kamu akan lebih berani untuk lebih ekspresif sih. Dan aku rasa itu semua untuk teman-teman yang punya opsi nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 terkait kehidupan asmara dan percintaan kalian di bulan Desember 2023. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like ya. Dan follow aku juga dong di TikTok, di Twitter, dan di Instagram, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.